Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di pertemuan minggu keempat. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang Biro Perjalanan Wisata yang merupakan pengelola atau lembaga dari paket wisata. Bicara mengenai Biro Perjalanan Wisata, beberapa fungsinya, salah satunya adalah menyusun rencana perjalanan wisata dan kemudian jika itu diberikan harga, maka jadilah paket wisata. Rencana perjalanan wisata ini disusun berdasarkan apa sih sebenarnya dan bagaimana proses melakukannya. Salah satu cara yang dilakukan sebelum menyusun rencana perjalanan wisata adalah melakukan survei pasar atau dalam bahasa pemasaran mereka melakukan penelitian atau melakukan kondisi di mana wisatawan melakukan beberapa aktivitas berdasarkan keinginan atau memang hal itu merupakan bagian dari motivasi yang ingin mereka dapatkan. Sehingga di situ perlu dilakukan studi, perlu dilakukan survei, perlu dilakukan pendekatan yang memang itu harus sesuai dengan produk yang akan kita buat. Sehingga muncullah jawaban sebenarnya kondisi pasar ini menjadi penentu dalam kita membuat produk wisata atau dalam hal ini jika disempitkan menjadi paket wisata. Setelah itu muncul pertanyaan bagaimana sih melakukan survei pasar. Salah satu pendekatan yang saya gunakan kali ini, kita akan mengetahui tentang black box model of tourist behavior. Atau kalau kalian pernah dengar black box, berarti beberapa waktu yang lalu memang benar black box ini adalah kotak hitam yang mampu merekam berbagai aktivitas, berbagai percakapan ketika itu memang fungsinya berada di pesawat. Sehingga jika dikaitkan dengan pemasaran, maka black box ini menjadi satu kotak yang memuat seluruh segmentasi pasar atau bisa kita kecilkan lagi ke lebih spesifik menjadi segmentasi wisatawan. Beberapa poin yang akan kita pelajari secara bersama. Yang pertama pasti hal itu berkaitan dengan definisi black box, terus stimulus yang diberikan pada black box itu, dan isi dari kotak hitam, respon yang diberikan atau respon yang menjadi dampak dari stimulus yang diberikan. Setelah itu peluang dan tantangan dalam pariwisata, dan yang terakhir untuk mengukur pengetahuan ini dengan melakukan penugasan serta tentu saja melakukan praktikum tentang bagaimana melakukan survei terhadap pasar. Apa itu black box? Bisa dilihat di situ ada stimulus dan kotak hitam, di situ ditulis konsumen, dalam hal ini adalah wisatawan, dan tentu saja respon dari hasil yang diberikan oleh stimulus terhadap kotak hitam itu sendiri. Stimulus sendiri terdiri dari dalam beberapa teori disebut 7P, diantaranya adalah produk, price, place, promotion, dan lain-lain, serta di situ ada dua faktor yang menjadi penyebab atau menjadi cara dalam melakukan stimulus. Di situ ada faktor internal dan tentu saja eksternal. Internal terdiri dari 7P dan eksternalnya ada beberapa hal terkait itu. Setelah itu di kotak hitam itu sendiri terdapat beberapa karakteristik yang menjadikan beberapa wisatawan ke segmentasi yang ada. Apa isinya setelah ini akan saya jelaskan, dan tentu saja dari stimulus yang diberikan kepada kotak hitam ini atau kepada wisatawan ini akan memberikan respon pasar yang bagaimana. Stimulus yang diberikan. Beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi mengenai 7P ada di
layar masing-masing. Di situ ada produk yang memang menjadi fokus dari paket wisata ini yang merupakan bagian dari kumpulan produk wisata, sehingga di situ juga akan pasti ketika menjadi paket wisata, maka di situ akan ada harga, dan di situ juga kita kaitkan dengan kondisi lapangan atau bagaimana penyesuaian paket wisata ini terhadap kondisi lingkungan, sehingga terjadilah place, yaitu promosi yang dilakukan dalam berbagai hal, seperti advertising, sales promotion, direct marketing, and special offer, yang memang itu pendekatannya menyesuaikan dengan kondisi place tadi, serta people yang melakukan. Setelah people yang melakukan, di situ juga ada proses dan physical, yang 7 hal ini atau 7P ini saling berkaitan, sehingga dalam melakukan pemasaran, kita harus tahu, kita harus mengerti mengenai 7P ini. Dari faktor eksternal sendiri atau non-marketing stimulus bisa dilihat ada ekonomi, teknologi, sosial, dan kultur yang tentu saja entah itu besar atau kecil pasti berpengaruh ketika itu berbicara mengenai ekonomi, seperti kondisi saat ini yang memang bahasanya sedang tidak bagus. Maka dari segi ekonomi, dengan adanya dengan adanya daya beli yang menurun, dengan kondisi kita kaitkan dengan pariwisata yang mungkin harganya juga naik, maka bagaimana pendekatan seperti pemberian diskon harus kita lakukan. Dan tentu saja yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Dengan adanya industri 4.0 ini, maka jangkauan akan semakin luas, dan tentu saja informasi-informasi yang didapatkan juga akan semakin mudah tersebar, sehingga menimbulkan satu kondisi yang itu ada pada masyarakat yang memang berupa sosial atau interaksi antar masing-masing individu, sehingga di situ juga nantinya muncul kondisi yang memang mampu membuat produk wisata ini atau paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata ini mampu untuk bertahan atau memang secara sosial dikenal. Dan tentu saja ketika kita terkait dengan sosial, maka juga pasti hubungannya ada pada budaya yang memang itu merupakan hasil interaksi dari sosial, dan jika dikaitkan dengan budaya, maka kita harus menyesuaikan kondisi itu. Kotak hitam. Kotak hitam ini isinya ada beberapa hal, seperti bisa dilihat di bagan budaya, sosial, personal, dan psikologis, yang masing-masing faktor ini punya turunan faktor masing-masing, seperti budaya, kulturnya bagaimana, sosial, kondisi kehidupan kesehariannya bagaimana, personal, cara pribadi dan hubungan masing-masing gaya hidup, serta psikologis seperti motivasi, persepsi, pelajaran, dan keyakinan serta sikap. Masing-masing faktor ini juga pastinya setiap manusia, setiap individu dalam satu kelompok pasti mempunyai hal yang berbeda, sehingga ketika kita melakukan studi terhadap pasar atau melakukan survei, maka keempat hal ini seminimal mungkin harus kita ketahui, sehingga dengan adanya pemetaan terhadap beberapa faktor ini, maka di situ akan terlihat bagaimana sebenarnya segmentasi. Ketika itu cenderung ke satu hal, maka karakteristik pasar akan diketahui. Budaya bisa dilihat, pastinya budaya merupakan hasil dari interaksi antar manusia, sehingga dalam satuan waktu atau satuan jangka waktu tertentu mereka akan membentuk sebuah kebiasaan, sehingga dengan adanya budaya ini ketika kita kaitkan dengan sifat atau kondisi wisatawan, maka budaya menjadi hal yang perlu untuk diketahui ketika memang itu memerlukan sebuah pendekatan yang memang sesuai dengan budaya atau kepercayaan masing-masing. Seperti memang kalau kita contohkan, wisatawan itu mempunyai budaya makan yang memang tidak menggunakan perlengkapan makan seperti sendok garpu, maka ketika kita kaitkan dengan paket wisata, kita juga akan menyediakan atau memberikan sesuatu yang itu menjadi budaya, memberikan kepada wisatawan terkait budaya yang memang mereka lakukan. Sosial, interaksi antar manusia yang memang itu membentuk suatu siklus atau suatu kebiasaan juga, yang itu sifatnya juga tidak terlalu
menyeluruh atau memang sifatnya memiliki keterbatasan seperti halnya kelompok formal dan informal yang mempengaruhi perilaku atau kelompok keanggotaan yang fungsinya adalah sebagai pembentuk perilaku seseorang. Jadi ini lebih ke terkaitan antara individu-individu itu sendiri ketika mereka bermasyarakat atau punya aktivitas di luar itu, maka hal ini juga menjadi penting untuk melakukan survei pasar. Personal atau secara pribadi, maka kita juga akan membicarakan mengenai perilaku masing-masing individu juga berbeda karena saya yakin juga setiap orang punya minat tersendiri dalam melakukan aktivitas wisata, sehingga dengan adanya segmentasi secara personal ini, maka setiap wisatawan juga punya keinginan masing-masing yang itu menjadi alasan atau motivasi seseorang untuk melakukan aktivitas wisata. Secara psikologis bisa dilihat kecenderungan sebagai manusia ingin memperoleh hal-hal yang baru yang sudah saya jelaskan terkait tren kondisi pariwisata secara global, dan tentu saja ada hubungannya dengan tindakan yang akan mereka lakukan ketika mereka berkumpul atau menjadi satu kelompok yang itu juga menjadi gengsi tersendiri ketika mereka melakukan kunjungan wisata atau melakukan aktivitas wisata di tempat yang memang itu belum menjadi konsumsi publik atau secara khusus masih beberapa orang saja yang tahu. Maka dengan adanya sifat psikologis ini, maka individu itu akan juga merasa keinginannya terpenuhi untuk melakukan hubungan antar manusia, atau secara fisiologis mereka melakukan tindakan yang tertentu. Dengan adanya sifat secara psikologis ini, maka beberapa tipe dari wisatawan akan terbentuk seperti bisa dilihat explorers, elite, offbeat, and usual, incipient, mass, and character. Dari beberapa hal ini pastinya masing-masing wisatawan juga punya kecenderungan masing-masing yang terbentuk dari latar belakang mereka juga, yang ketujuh hal ini pastinya tidak ada hal yang membedakan dengan aktivitas mereka keseharian. Jika itu dilihat dari tren, maka wisatawan ini juga memiliki fungsi sebagai katalis. Mereka akan menjadi contoh bagi lingkungannya, bagi bangsanya yang memang itu menjadi karakter wisatawan. Secara geografis, dari segi untuk lebih mudah memahaminya, mungkin bisa dilihat dari lokasi asal seperti rute penerbangan yang mereka lakukan, rute penerbangan yang mereka lalui, serta di sini juga contohnya seperti ketika wisatawan yang secara geografis tinggalnya di gunung, mereka akan mencari aktivitas wisata yang itu berkaitan dengan daerah pesisir. Begitupun sebaliknya, mereka yang dari perkotaan juga ingin melakukan aktivitas di pedesaan, dan sebaliknya di pedesaan akan mencari hal-hal yang ramai seperti di kota. Nah, inilah secara geografis atau secara wilayah dapat dijelaskan. Secara demografis lebih pada ke umur dan tahapan siklus hidup, seperti pada manusia di kondisi anak, remaja, dewasa muda, pasangan muda, hingga lansia, pasti mereka juga akan mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga dengan adanya kita tahu kebutuhan ini, maka dalam menyediakan produk wisata kita juga akan menyesuaikan dengan kondisi mereka. Seperti halnya jika pasangan itu telah mempunyai anak, maka fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan bayi mereka juga harus terpenuhi. Sehingga dengan adanya hal ini dan kesesuaian ini, maka Biro Perjalanan Wisata juga akan memiliki nilai positif tersendiri dan akan digunakan mungkin juga untuk seterusnya, karena mereka mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi atau sesuai studi yang dilakukan. Secara psikografis bisa dilihat di situ didasarkan pada gagasan bahwa gaya hidup, sikap, pendapat, dan kepribadian orang menentukan perilaku mereka sebagai konsumen. Sehingga dengan adanya hal ini, wisatawan juga akan menjadi penentu dari dalam satu kelompok yang itu
menjadi hal yang harus dipelajari oleh tour planner untuk menentukan produk wisata yang cocok untuk kondisi psikografis tertentu. Secara behavioristik mungkin mengelompokkan konsumen berdasarkan hubungannya dengan produk tertentu yang di mana sebenarnya wisatawan ini mempunyai tujuan tertentu dalam mencapai keinginannya atau motivasi yang berbeda dengan misalnya mereka harus melakukan aktivitas wisata berdasarkan budget mereka atau harga mereka, maka kita juga harus mempunyai studi yang itu dilakukan dengan menanyakan misalnya mereka melakukan pekerjaan apa dan gaji setiap bulannya berapa. Nah, inilah proses di mana pembeli akan melakukan pembelian terhadap produk tertentu sehingga kita sebagai tour planner kita juga akan menjadi atau akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya proses produk tertentu itu dipilih oleh konsumen. Seperti halnya bisa dilihat di bagan yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai pengakuan masalah. Tentu saja seorang wisatawan atau sekelompok wisatawan juga akan punya motivasi atau keinginan untuk mencapai sesuatu. Sehingga dengan adanya pengakuan masalah ini atau pengakuan bahwasanya mereka juga membutuhkan aktivitas wisata mungkin karena untuk menghilangkan penat dan aktivitas, kalau kita kembali lagi ke filosofi pariwisata adalah hal yang berbeda dari aktivitas keseharian, maka dengan adanya hal ini kita juga tahu bagaimana sebenarnya pengakuan masalah yang dirasakan oleh wisatawan. Sehingga dengan adanya pengetahuan ini kebutuhan akan dikenali. Ketika kebutuhan itu dikenali, maka wisatawan juga akan mencari informasi mengenai hal yang akan mereka inginkan atau mereka dapatkan. Mereka akan mencari dari berbagai sumber, entah itu secara bertanya pada keluarga mereka atau mencari di media sosial. Hal ini akan dipengaruhi oleh informasi yang memang mereka temukan. Setelah informasi itu mereka dapatkan, mereka akan melakukan evaluasi, sehingga dengan adanya evaluasi ini akan semakin mengkerucut pada satu kesimpulan bahwasanya niat untuk melakukan aktivitas wisata ini akan terbentuk. Dengan akhir dari pengumpulan hal informasi itu mengkerucutlah sebuah keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, pembelian ini tentu saja kita kaitkan dengan bagaimana sebenarnya produk wisata ini bisa ditemukan oleh banyak atau ditemukan oleh banyak pencari informasi, sehingga untuk melakukan keputusan pembelian mereka harus melakukan pendekatan-pendekatan tertentu yang memang itu sifatnya untuk mempengaruhi. Sifat mempengaruhi ini fungsinya tentu saja untuk memberikan pilihan produk pada produk yang kita telah susun. Setelah perilaku pembelian, pasti mereka juga akan mengevaluasi sendiri apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan, dan tentu saja karena produk pariwisata adalah produk jasa, maka dengan adanya evaluasi ini kita juga tahu bagaimana sih sebenarnya ketika kita melakukan handle atau melakukan pengelolaan terhadap kondisi atau dalam melaksanakan perjalanan wisata. Beberapa contoh seperti 3 hal ini, pengalaman yang dirasakan akan disimpan dalam memori, mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan atau pembelian selanjutnya, dan tentu saja ada umpan balik yang diberikan oleh wisatawan. Kompleksitas perilaku konsumen. Nah, seperti halnya konsumen juga pastinya punya beberapa perilaku yang dimana itu sangat kompleks. Bisa dilihat ada 7 hal atau 7 perilaku yang memang wisatawan ini punya perilaku tersendiri, seperti keterlibatan tinggi dalam keputusan pembelian, sangat dipengaruhi oleh orang lain, dan lain-lain. Bisa dilihat seperti pencarian informasi tingkat tinggi dari masing-masing inilah yang harus kita ambil peluangnya, bagaimana dengan produk yang kita sediakan, paket wisata yang kita sediakan, hal itu bisa terjangkau oleh
keinginan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan liburan atau secara motivasi bisa dilihat di sini dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Tentu saja masing-masing hal ini akan berpengaruh bagi keputusan. Bisa dilihat di situ ada ketersediaan produk dari segi eksternal, dan dari segi internal ada komitmen keluarga yang memang internal lebih dipengaruhi ke faktor yang dekat atau dari pemikiran pribadi, yang sehingga dengan adanya ditambah dengan adanya eksternal ini ada pengaruh dari luar yang memang itu mengkerucut pada satu keputusan, mereka akan melakukan pembelian pada produk itu. Masuk pada keputusan atau buyer respon. Bisa dilihat dari segi attitude, mungkin dari terhadap sebuah produk atau paket wisata bisa dilihat menjadi tiga hal: kognitif, afektif, dan behavioral. Masing-masing wisatawan punya respon tersendiri, sehingga dengan kita ketahui hal ini, kita akan bisa merencanakan perjalanan wisata yang memang itu sesuai atau harus sesuai dengan target yang kita inginkan. Misalnya kalau target kita di kognitif, maka pengetahuan dan persepsi terhadap sebuah produk yang diperoleh melalui pengalaman pribadi atau beragam informasi ini harus terpenuhi dan berlaku untuk yang lain. Ada preferensi, kecenderungan menjatuhkan pilihan pada suatu produk, brand, atau destinasi tertentu dari beragam pilihan yang ada. Engagement dengan melakukan review, dengan memberikan masukan atau nilai pada aspek yang dinikmatinya. Dan dalam peluang dan tantangan pariwisata sendiri, ada beberapa hal yang harus kita ketahui seperti impulsive buying, keputusan membeli terkadang bersifat irasional, tidak jarang pelanggan membeli sebuah produk tanpa terencana. Hal ini juga berkaitan dengan tren pariwisata secara global yang memang aktivitasnya akan dipengaruhi secara global oleh media yang dibaca, media yang dikonsumsinya sehari-hari, sehingga muncul motivasi tiba-tiba. Pasar terbesar wisata dalam ini kita tahu sendiri, milenial juga, atau kita melihat kondisi Indonesia secara menyeluruh merupakan kondisi di mana kita juga akan banjir akan kondisi itu, milenial akan bertebaran, sehingga kalau kita kaitkan dengan COVID sendiri, milenial lokal akan menjadi pasar yang memang itu mempunyai peluang tinggi. Tantangan pasti pengambilan keputusan yang rumit, connected community yang dari beberapa pihak ini mungkin, atau beberapa pernyataan ini mungkin menjadi hal yang harus dilewati oleh atau menjadi tantangan yang harus dijawab oleh Biro Perjalanan Wisata. Dari segi dari materi keempat ini mungkin sebenarnya lebih ke lebih praktis jika kita melakukan langsung dengan melakukan praktek untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya segmentasi wisatawan itu. Ya, pastinya kalau kita melakukan segmentasi wisatawan, kita juga harus tahu tadi isi black box atau isi kotak hitam itu seperti apa. Jadi tadi bisa dilihat beberapa penjelasan yang memang itu mengarah pada satu kondisi, ternyata wisatawan itu terdiri dari beragam daya, beragam aktivitas sosial, beragam personal yang berbeda, dan tentu saja psikologisnya juga akan terbentuk dari lingkungan itu. Dengan adanya pengetahuan ini, maka kita juga akan bisa melakukan survei pasar yang jika hasil survei itu merujuk pada satu nilai yang memang itu besar, maka hal itu bisa menjadi karakteristik pasar, sehingga kita tahu kebutuhan wisatawan itu seperti apa, peluang yang ada itu seperti apa, dan tentu saja ujungnya adalah bisa menyesuaikan terhadap paket wisata atau produk yang akan kita susun, rencana perjalanan wisata yang akan kita lakukan, dan tentu saja akhirnya adalah bagaimana caranya dalam kita menentukan harga. Mungkin itu saja dari saya. Dari pertemuan ini mungkin
satu pertemuan saja tidak cukup sebenarnya, karena ini merupakan materi pemasaran yang sifatnya menyeluruh atau sifatnya bisa dikatakan satu semester. Kali ini juga lebih spesifik saja, saya ambil kotak hitamnya dan bagaimana menentukan segmentasi dan karakteristik wisatawan ini berdasarkan kotak hitam. Jika ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita diskusikan di pertemuan minggu keempat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video ini, sudah mau berinteraksi melalui kuliah secara daring dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.